Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman karakter dan teman-teman ilmu dalam kondisi sehat sehingga bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan ini hingga selesai. Teman-teman yang menginspirasi saya, ada pertanyaan yang berkecamuk dalam otak saya saat ini, yaitu narcissistic personality disorder, yang mana ini disepakati oleh para ahli sebagai kelainan dalam personality atau dalam kepribadian seseorang. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian seperti ini disebut narcissistic personality disorder. Kita singkat aja NPD gitu ya, atau NPD. Apakah orang-orang NPD ini dominan? Ya, jawabannya ya. Dia merasa dominan di dalam setiap organisasi di mana dia ada di dalamnya. Dominan terhadap setiap orang yang ada di dalam organisasi di mana dia ada di dalamnya. Karena dia merasa paling super ngerti, super pinter, super bisa, super ilmu pengetahuan. Dia merasa seperti dokter walaupun dia nggak pernah kuliah kedokteran. Dia merasa kiai walaupun nggak ada SK-nya dia jadi kiai. Dia merasa lebih pintar dari arsitek walaupun dia tidak pernah kuliah di arsitek. Dia merasa profesor, bahkan lebih pintar walaupun bukan. Dia merasa menguasai setiap orang walaupun itu semu semata. Dia merasa sebagai apa saja yang dia inginkan walaupun bukan. Teman-teman, padahal dia hanya pandai di dalam berorasi, bukan kerja. Kalau kerja dia nggak bisa apa-apa. Ya mungkin bisa sedikit tapi tidak terlalu istimewa. Kedua, apakah narsistik ini orangnya influence, orangnya mempengaruhi? Ya, dia sangat influence. Tapi ini bedanya. Kalau orang yang benar itu adalah untuk kepentingan organisasi, dia mempengaruhi orang untuk kerja dengan baik. Tapi kalau untuk NPD, ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia pengaruhi semua orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia ingin mempengaruhi setiap orang tanpa kecuali, dari direktur sampai cleaning service, dari staf bawahan sampai yang paling atas. Dia tidak ingin seorang pun ada yang menentangnya. Jadi influence-nya itu di situ. Apakah dia steady? Sangat steady. Dia sangat menginginkan stabilitas di dalam kesehariannya. Dia sangat melindungi ketenangan posisinya. Dia angkat
orang-orang bodoh di sekelilingnya, orang-orang yang nurut kepadanya di sekelilingnya, tanpa mempertimbangkan kehancuran organisasi, supaya pengaruhnya tidak pudar. Sistem yang dia gunakan adalah matahari tunggal, one man show, satu orang untuk semuanya, tidak ada pemimpin lain selain dia. Kekuasaannya supaya langgeng. Apakah NPD ini comply sesuai aturan? Ini bagian yang paling tidak dia suka. Sesuai aturan, sesuai ketentuan, sesuai moral. Dia manipulasi aturan-aturan itu sesuai kepentingan dia. Dia melencengkan, dia putar balikkan bahkan ayat-ayat Al-Quran guna kepentingan pribadinya. Kalau orang beneran itu nyumbang pakai duit sendiri, tapi kalau orang NPD menyumbang menggunakan duit organisasi. Kalau orang beneran itu jihad bi amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa. Itu harta dan jiwanya sendiri. Tapi kalau NPD menggunakan harta orang lain dan jiwa-jiwa orang lain. Kalau orang beneran itu makan nasi dan kecap sudah cukup, no problem. Kalau orang NPD nggak bisa, dia tetap harus bermewah-mewah di atas penderitaan orang lain. Kalau orang beneran itu menggunakan metode transformasional, apa yang dia ajarkan hari ini tidak langsung dipetik hari ini. Tetapi kalau NPD itu adalah transaksional. Setiap transaksi, setiap langkah dia harus untung. Orang lain mau rugi, bukan urusan gue. Demikian pandangan saya mengenai narcissistic personality development, dan ini ada di mana-mana, di nasional, di provinsi, di kabupaten, bahkan mungkin di desa-desa Anda, atau mungkin Anda sendiri memiliki sifat itu. Jadi berhati-hatilah dengan narcissistic personality development. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.